Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Usniatum Sudiarsi dari kelas PN3 dengan nomor NIM 19 10 10 20 10. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan makalah Islam dan Penerapan Hukum yang berjudul Karakteristik Ajaran Islam. Baiklah, di sini saya akan memulai penjelasan tentang makalah tersebut. Istilah karakteristik ajaran Islam terdiri dari dua tema utama yang berbeda. Yang pertama, yaitu karakteristik dan ajaran Islam. Kata karakteristik dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI diartikan sebagai suatu ciri khas yang berbentuk-bentuk atau watak karakter yang dimiliki oleh individu, corak, tingkah laku, dan tanda khusus. Sedangkan kata Islam secara etimologi dalam perspektif bahasa Arab adalah aslim atau damai, aslam atau menyerahkan diri atau pasrah, istihsan yang artinya penyerahan secara total kepada Allah, salim yang artinya bersih dan suci, dan salam yang artinya selamat. Kata Islam secara terminologi diartikan sebagai pesan bahwa umat Islam hendaknya cinta damai, pasrah kepada tentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersih dan suci dari perbuatan nista, serta dijamin selamat dunia dan akhirat jika menjelaskan risalah Islam. Dalam ajaran Islam, Islam sendiri mengandung arti yang berbeda-beda. Untuk meninjau, ajaran Islam dikemukakan sebagai berikut. 1. Taat dan menyerahkan diri. Orang yang memeluk agama Islam adalah orang yang menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam dan menurut segala yang telah ditentukannya. 2. Sejahtera, tidak tercela, tidak cacat, selamat, tentram, dan bahagia. Setiap muslim akan sejahtera, tentram, selamat, dan bahagia, baik di dunia maupun di akhirat, dengan tuntunan ajaran Rabbul Alamin. Yang ketiga, mengaku, menyerahkan, dan menyelamatkan. Ini berarti bahwa orang yang memeluk Islam itu adalah orang yang mengaku dan sadar adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ia menyerahkan diri pada kekuasaannya dengan menurut segala titah dan firman Allah, sehingga ia selamat di dunia dan akhirat. 4. Cinta damai dan sejahtera. Islam adalah agama yang membawa kedamaian dan perdamaian. Orang yang memeluk Islam adalah orang yang menganut ajaran perdamaian dan segala tingkah laku dan perbuatan. Asy'ari menyatakan bahwa Islam adalah penyerahan total hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, dan karena pernyataan yang tulus itu, maka seorang akan mendapatkan keselamatan, kebebasan, dan kedamaian. Dalam tingkah kepasrahan total itulah energi ilahi akan terserap ke dalam dirinya, dan ia akan mendapatkan kebebasan, keselamatan, dan kedamaian yang sesungguhnya. Selanjutnya, konsep dan karakteristik ajaran Islam. Konsep ajaran Islam dalam berbagai bidang yang menjadi karakteristik ajaran Islam itu dapat ditemukan sebagai berikut. 1. Bidang agama. Karakteristik ajaran Islam dalam bidang agama adalah mengakui adanya pluralisme sebagai suatu kenyataan. Mungkin adanya universalisme, yakni mengajarkan kepercayaan kepada Tuhan pada akhir, menyuruh berbuat baik, dan mengajarkan pada keselamatan. Yang kedua, bidang ibadah. Secara harfiah, karakteristik ajaran Islam dalam bidang ibadah berarti bakti manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena didorong dan dibangkitkan oleh akidah tauhid. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari mereka, dan aku tidak menghendaki supaya mereka memberiku makan. Sesungguhnya Allah dialah Maha Pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh." Yang ketiga ialah bidang akidah. Akidah dalam Islam meliputi keyakinan dalam hati tentang Allah sebagai Tuhan yang wajib disembah. Ucapan dengan lisan dalam bentuk 2 kalimat syahadat, yaitu menyatakan tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Perbuatan
dengan amal soleh. Artinya orang yang beriman tidak ada rasa dalam hati atau ucapan di mulut dan perbuatan, melainkan secara keseluruhan menggambarkan iman kepada Allah, yakni tidak ada niat, ucapan, dan perbuatan yang dikemukakan oleh orang yang beriman itu kecuali dengan sejalan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, bidang ilmu dan kebudayaan. Karakteristik ajaran Islam dalam bidang ilmu dan kebudayaan bersikap terbuka, akomodatif, tetapi juga selektif. Dari suatu segi Islam dan berakomodatif untuk menerima sebagai masukan dari luar, tetapi bersamaan dengan itu Islam juga selektif, yakni tidak begitu saja menerima seluruh ilmu dan kebudayaan, melainkan ilmu dan kebudayaan yang sejalan dengan ajaran Islam sendiri. Selanjutnya yaitu 5. Bidang pendidikan. Dalam sejarah kebudayaan Islam, akulturasi operasional pendidikan Islam yang berpedoman pada Al-Quran dan hadis secara serasi dan seimbang telah mampu memberikan motivasi dan inspirasi umat Islam pada masa klasik dalam merumuskan berbagai profesi mengenai manusia melalui pendidikan sebagai sarana yang mampu mendasari lahirnya peradaban dunia. Dan yang keenam, bidang sosial. Karakteristik ajaran Islam di bidang sosial bahwa Islam mengajarkan setiap manusia untuk hidup damai dan sejahtera. Lebih khususnya, di bidang ini Islam menjunjung tinggi tolong-menolong, saling menghargai tentang hak dan kewajiban, kesetiakawan, egaliter atau kesamaan derajat, tenggang rasa, dan kebersamaan. Yang selanjutnya yaitu bidang kehidupan ekonomi. Islam memandang bahwa kehidupan yang harus dilakukan manusia adalah hidup yang seimbang dan tidak dipisahkan antara urusan dunia dan akhirat. Selanjutnya, yang kedelapan, bidang kesehatan. Ciri khas ajaran Islam selanjutnya dapat dilihat dalam konsep mengenai kesehatan. Untuk menuju hal tersebut, Islam menekan segi kebersihan lahir dan batin. Sementara itu, Islam memandang kebersihan lahir batin atau jiwa dalam istilah nafs, yang akhlak dan irfan, yang artinya kebersihan jiwa. Manusia dapat mengambil bentuk kebersihan tempat tinggal, tempat sekitar, badan, pakaian, makanan, minuman, dan lain-lainnya. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bersih, bertaubat, dan senang kepada orang-orang yang membersihkan diri. Sedangkan pada kebersihan batin dapat diwujudkan melalui bentuk keikhlasan dan kekhususan. Perintah tersebut berbarengan dengan perintah menyampaikan ajaran Islam dan membesarkan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yaitu bidang politik. Sejarah politik dunia Islam dapat dilihat 3 periode. Pertama, periode klasik, yaitu tahun 650 sampai 1250 Masehi. Kedua, periode pertengahan, yaitu pada tahun 1250 sampai 1800 Masehi. Dan ketiga, yaitu periode modern, yaitu pada tahun 1800 sampai sekarang. Pada periode pertama inilah terjadi apa yang disebutkan dengan masa keemasan dalam sejarah Islam. Karena itu, uraian sejarah politik Islam sangat dominan, sementara aspek-aspek lain tampak hanya di dalam bentuk seperti sistem pemerintahan, ekonomi, ilmu pengetahuan, pendidikan, dan seni bangunan. Yang selanjutnya, yang ke-10, bidang pekerjaan. Karakteristik ajaran Islam lanjut dapat dilihat dari ajarannya mengenai kerja. Islam mandang bahwa kerja sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas dasar ini, maka kerja dikehendaki Islam adalah kerja yang bermutu, terarah pada pengabdian terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir yaitu bidang disiplin ilmu. Selain sebagai ajaran yang berkenan dengan berbagai bidang kehidupan dengan ciri-cirinya yang khas tersebut, Islam juga tampil sebagai sebuah disiplin ilmu, yaitu ilmu keislaman. Karakteristik ajaran Islam di bidang disiplin ilmu inilah
Islam memandang bahwa berbagai disiplin Islam seperti ilmu Al-Quran, tafsir, ilmu hadis, ilmu kalam, filsafat, tasawuf, hukum Islam atau fikih, sejarah dan kebudayaan Islam, serta pendidikan Islam. Mengenai karakteristik ajaran Islam yang secara dominan ditandai oleh pendekatan normatif, historis, dan filosofi tersebut, terlihat bahwa Islam memiliki ciri-ciri yang secara seluruh amat ideal. Oleh karena itu, Islam adalah agama yang mengajarkan kedamaian, toleransi, terbuka, kebersamaan, egaliter, kerja keras yang bermutu, demokratis, adil, seimbang antara urusan dunia dan akhirat, berharta, memiliki kepekaan terhadap masalah-masalah sosial kemasyarakatan, mengutamakan pencegahan daripada penyembuhan dalam bidang kesehatan dengan cara memperhatikan segi kebersihan badan, pakaian, makanan, tempat tinggal, lingkungan, dan sebagainya. Islam juga menampilkan sebuah disiplin keislaman dengan berbagai cabangnya, studinya masing-masing. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan tentang materi karakteristik ajaran Islam. Bila ada kesalahan dalam berbicara, saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Dengan ini saya mengakhiri. Billahi nasta'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.